Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini Rashid dengan NIM H03223337, kelas Pendidikan Biologi F. Perlu kita ketahui pengertian pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem, sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, diantaranya peningkatan jumlah penduduk, kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan, seperti kurangnya kesadaran manusia dalam melestarikan alam, sehingga alam tak mampu lagi menetralisir. Adapun faktor yang mempengaruhi pencemaran lingkungan dapat didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Yang kedua, selain itu banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan, antara lain sebagai berikut. Ini saya akan menyebutkan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Yang pertama, kebakaran hutan. Eksploitasi hutan secara berlebihan yang dilakukan manusia bisa menyebabkan kebakaran hutan. Yang kedua, longsor. Selain kebakaran hutan, eksploitasi hutan juga bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor. Yang ketiga, banjir. Membuang sampah sembarangan juga bisa menyebabkan banjir, terutama karena sampah bisa menutup saluran air dan memenuhi sungai sehingga dapat tercemar sampai ke laut. Sebab populasi udara ada berbagai macam. Dua di antaranya adalah karena pembuangan asap pabrik dan juga kendaraan bermotor. Saat ini, jumlah kendaraan bermotor di dunia sangatlah banyak dan tidak sedikit orang yang memilikinya. Yang terakhir, nomor 5, pencemaran laut. Pencemaran laut terjadi ketika efek berbahaya atau mungkin berbahaya terjadi akibat masuknya bahan-bahan kimia, partikel, limbah industri, pertanian, dan perumahan. 80% pencemaran laut berasal dari daratan. Di sini saya mengambil tema pencemaran sungai beserta cara penanggulangannya. Silahkan dilihat video berikut ini. Pencemaran sungai. Pencemaran dari limbah rumah tangga. Limbah pabrik. Limbah pertanian. Ekosistem di sungai tercemar. Cara penanggulangan limbah rumah tangga. Yang pertama, membawa tas belanja sendiri. 2. Membawa kotak makan sendiri.
3. Mengurangi penggunaan tisu basah. 4. Menggunakan produk yang dikemas dengan beling, kaca atau karton. Membawa botol minuman sendiri. 5. Tidak menggunakan sedotan plastik untuk minum. 6. Melakukan daur ulang sampah plastik. Contoh pengolahan sampah plastik di samping. Penanggulangan limbah pabrik. Penanggulangan limbah pabrik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengolahan limbah padat. Beberapa cara pengolahan limbah padat yang bisa dilakukan adalah dengan penimbuhan terbuka, lubang yang sudah dilapisi tanah liat dan juga plastik, insinerasi, membuat kompos padat, daur ulang, dan juga menjadi bahan kerajinan. Yang kedua, pengolahan limbah cair, yaitu dengan cara pengolahan primer dengan proses penyaringan, pengendapan, pengapungan, dan disinfeksi. Yang ketiga, beberapa cara pengolahan dengan mengontrol emisi gas, buang, dan menghilangkan partikel dari udara pembuangan. Penanggulangan limbah pertanian terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak membuang limbah sembarangan. 2. Menyediakan tempat penampungan khusus limbah. 3. Tidak menggunakan pestisida DDT. 4. Lebih memilih penggunaan pupuk kompos. Terakhir, penanggulangan ekosistem di sungai tercemar. Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber airnya mengalir. 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 6. Menambah pohon di setiap lahan yang tersedia. 7. Menjauhkan sumber polutan dari sumber air. 8. Tidak mendirikan kawasan industri yang nekat dengan sumber air. 9. Tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan.